Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Melia Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi pada bayi dan anak balita. Imunisasi sendiri berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak yang diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan vaksin sendiri adalah berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup atau dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Tujuan dari pemberian imunisasi sendiri adalah untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sistem kekebalan. Sistem kekebalan adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen sendiri ini dapat berupa virus atau bakteri yang hidup yang sudah diaktifkan. Jenis kekebalan terbagi menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif sendiri yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Kekebalan aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu aktif alamiah dan aktif buatan. Aktif alamiah sendiri yaitu didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit, sedangkan aktif buatan didapatkan dari pemberian vaksinasi. Kemudian kekebalan pasif. Kekebalan pasif yaitu kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Sama seperti kekebalan aktif, kekebalan pasif juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pasif alamiah. Kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan. Kekebalan yang diperoleh dengan pemberian air susu pertama yaitu kolostrum. Kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contohnya nih, misalnya pemberian serum anti bisa ular kepada orang yang dipatuk ular berbisa. Kemudian sasaran imunisasi pada bayi. Di sini ada hepatitis B, usia pemberiannya yaitu 0-7 hari. Jumlah pemberiannya 1, interval minimalnya tidak ada. Kemudian ada BCG. BCG ini usia pemberiannya itu 1 bulan. Jumlah pemberiannya 1, interval minimalnya tidak ada. Kemudian ada polio. Usia pemberiannya itu 1, 2, 3-4 bulan. Jumlah pemberiannya 4, interval minimalnya itu 4 minggu. Kemudian ada DPT, HB, dan HIB yang diberikan pada usia 2, 3, 4-4 bulan. Jumlah pemberiannya 3, interval minimalnya 4 minggu. Kemudian ada campak, usia pemberiannya yaitu 9 bulan, jumlah pemberiannya 1, dan interval minimalnya tidak ada. Kemudian di sini ada sasaran imunisasi pada anak balita. Jenis imunisasinya DPT, HB, dan HIB. Usia pemberiannya itu 18 bulan. Jenis pemberiannya 1, kemudian ada campak. Usia pemberiannya 24 bulan. Jenis pemberiannya 1. Di sini juga ada jadwal imunisasi pada bayi. Usia 0-7 hari, jenis imunisasi yang diberikannya itu hepatitis B. 1 bulan BCG polio 1, 2 bulan DPT HB 1 dan polio 2, 3 bulan DPT HB 2 dan polio 3.
Usia 4 bulan DPT HB3, polio 4, 9 bulan diberikan campak. Vaksin hepatitis B. Di sini vaksin ini virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius. Cara pemberian dan dosisnya itu dosisnya 0,5 mili atau 1 buah HBPID secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha. Kemudian pemberiannya sebanyak 3 dosis. Dosis pertama usia 0-7 hari, dosis berikutnya interval minimum 4 minggu atau 1 bulan. Kontraindikasinya, penderita infeksi berat yang disertai dengan kejang. Kemudian ada nggak sih efek sampingnya? Efek sampingnya yang pertama itu reaksi lokal seperti sakit, kemerahan, dan pembekakan di sekitar tempat penyuntikan. Kemudian reaksi yang terjadi bersifat ringan, biasanya hilang setelah 2 hari. Kemudian ada penanganan efek sampingnya. Penanganan yang pertama, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak, yaitu ASI. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres dengan air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 ml. Jika demam, berikan paracetamol setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam. Kemudian, bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Selanjutnya ada vaksin BCG. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Cara pemberian dan dosisnya, dosis pemberian 0,05 mili sebanyak 1 kali. Disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas dengan menggunakan ADS 0,05 mili. Efek sampingnya yaitu 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil, papula, yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2-4 bulan. Kemudian menyembuh dengan perlahan, menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Untuk penanganan efek sampingnya sendiri yaitu apabila ulkus mengeluarkan cairan, perlu dikompres dengan cairan antiseptik. Apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar, anjurkan orang tua membawa bayinya ke tenaga kesehatan. Selanjutnya untuk vaksin DPT HB dan HIB. Vaksin DPT HB HIB digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis, batuk kerjan. Cara pemberiannya yaitu vaksin harus disuntikan secara intramuskuler pada anterolateral paha atas. 1 dosis anak adalah 0,5 mili. Kontraindikasinya sendiri yaitu kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan secara serius. Kemudian efek sampingnya, reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti demam tinggi dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Penanganan dari efek sampingnya, yang pertama, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak ASI atau sari buah. Kemudian, jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam.
atau cukup diseka dengan air hangat. Jika reaksi memberat dan menetap, bawa bayi ke dokter. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.